Cikini ke gondang dia. Malah nyanyi. Hai. Nanti aja deh ke gondang dianya. Kali ini saya mau ajak jalan-jalan di sekitaran kawasan Cikini, Jakarta Pusat terlebih dahulu ya. Jadi jalan pagi kali ini memang agak lain ya, karena saya membawa turis. Saya mau ajak keliling-keliling cari kuliner yang legendaris di kawasan apa ini namanya, tau nggak? Nggak tahu. Namanya kawasan Cikini. Wow, aku baru pertama nih. Oke, kita langsung coba ya. Ada kuliner apa aja yang seru di sini? Tapi kita harus nyebrang dulu. Lokasi yang ramah dijangkau transportasi publik tak jauh dari stasiun Cikini ini menjadi destinasi pertama saya dan Jenita. Kedai bubur yang akrab disebut Bubur Cikini HR Sulaiman ini sudah berdiri sejak tahun 1960-an. Aroma bubur yang sedap dengan rasanya yang khas dan otentik tanpa ada perubahan dari generasi ke generasi membuat Burcik punya banyak penggemar. Pak Sulaiman tuh jadi ada inovasi buat apa nih makanan yang bisa dinikmati dari anak-anak sampai dewasa. Nah, beliau ada inovasi buat bubur. Kini bubur Cikini sudah dikelola oleh generasi keempat dengan konsisten mempertahankan resep awal Sulaiman yang mengkombinasikan bubur Cina dengan Cianjur. Ciri khasnya adalah bubur tidak berkuah namun dicampur dengan kuning telur mentah, cakwe, suiran ayam, dan tongcai. Tongcai sendiri merupakan sayur sawi yang diasinkan yang juga menjadi keunikan di kedai bubur ini. Mas, ini telurnya telur apa, Mas? Telur ayam kampung, Telur ayam kampung, nggak bisa telur bebek, Mas? telur bebek. Ada yang suka juga sih, secara tergantung selera. Tapi boleh aja ya. Oke, nah Mas, ini yang juga jadi menarik adalah bukan karena dipeluk atau dibalut sama si buburnya ya, karena di tengah-tengahnya ada telur, tapi rasanya tuh dari mana nih, Mas? Rasanya kita dari buburnya juga udah ada rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya apa aja tuh? Kayak jahe, pala, ya, sama yang lain-lainnya. Pokoknya udah diracik sedemikian rupa, jadi rasanya nanti jadi kaya gitu ya, Mas ya. Warna bubur Cikini berbeda dengan bubur pada umumnya, yakni agak kecoklatan karena sudah dicampur rempah-rempah tanpa MSG maupun santan. Setiap harinya terdapat 25-30 ekor ayam kampung diolah hingga mampu menyuguhkan 300-an porsi per hari. Di sini ada opsi setengah porsi, jadi bisa disesuaikan. Terus toppingnya juga macam-macam. Menurut aku untuk opsi makanan pagi yang sehat dan juga rasanya bisa di custom, ini cocok banget di sini sih. Dan tempatnya cukup ramah untuk dijangkau sama transportasi publik. Bubur Cikini HR Sulaiman buka setiap hari mulai dari jam 6 pagi hingga 11 malam. Semangkuk burcik berada di harga Rp27.000. Namun jika menggunakan telur mentah seperti saya, menjadi Rp30.000 per porsi. Aneka sate 7.000-an juga ada, seperti telur puyuh dan ati ampela, pelengkap bubur juga selalu siap mendampingi. Yeay, sudah ada 2 porsi bubur di sini. Kalau Jenita, kamu tipe yang bubur diaduk atau gak diapa-apain tapi dimakan aja? Diapa-apain, langsung makan aja. Demi apa? Itu sektenya Jenita. Tapi kalau yang sekte diaduk, ayo berkawan sama saya di sini. Ayo. Tekstur bubur kental dan padat ditambah kuning telur yang lumer ketika dipecah dan diaduk. Bagaikan menyelimuti seluruh bagian bubur membuat sensasi menikmati bubur Cikini pagi ini semakin memanjakan lidah. Dari sini kita bergeser lanjut kulineran agak mendekat ke daerah Taman Ismail Marzuki yang dahulu merupakan kawasan kebun binatang di Jakarta sebelum berpindah ke Ragunan. Nggak hanya sayurannya aja yang begitu fresh, tapi juga ditambah lagi karena ada lontong, terus ada kentang sama ada tahun yang super lembut, bikin ketagihan. Tapi memang kunciannya kalau di gado-gado Bonbin ini adalah si bumbu kacangnya yang super wangi, terus juga berasa banget gitu ya. Makanya ini cuma pakai apa namanya nih, kerupuk, enak banget. Lanjut, kita habisin dulu ya. Menyenangkan dan mengenyangkan karena sambil menikmati kuliner bisa sembari mengetahui sejarah sekitar Jakarta tempo dulu. Clarissa Radia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.